Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini saya telah berdiri di depan Tahfiz Quran Asrama Putri Tengku Rafiuddin yang pembangunannya telah selesai tingkat 1 dan saat ini tingkat 2 telah selesai 70%. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami masih terus mengharapkan bantuan daripada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk melaksanakan amanah Ustadz Tengku yang ingin membangun Tahfiz Quran 10 di Sumatera, dan saat ini telah selesai 6 Tahfiz Quran yang sudah kita bangun. Jadi untuk itu saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, kami terus mengharapkan bantuan untuk melaksanakan keinginan Ustadz Tengku untuk membangun Tahfiz Quran 10 tempat, dan juga uang itu juga akan digunakan untuk gaji guru, makan anak santri, kaum duafa, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Terus salurkan bantuan Anda, Bapak Ibu sekalian, kepada Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 76262627777. Sekecil apapun bantuan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan sangat berarti bagi yayasan kami dan seluruh umat manusia yang memerlukannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami berdiri selaku pengurus sekaligus guru di Ma'had Tahfizul Quran Tengku Rafiuddin Tanjung Sari, Medan. Di depan pesantren ini kami menyampaikan kepada saudara-saudara, ma'had kami ini alhamdulillah telah berdiri lebih kurang 5 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini sudah menamatkan beberapa orang santri mukammal 30 juz Al-Quran. Sekarang alhamdulillah Ma'had Tahfizul Quran Rafiuddin Tanjung Sari ini ada santriwan dan santriwati. Santriwannya lebih kurang 40 sampai 50 anak dan santriwatinya ada lebih kurang 30-an anak. Alhamdulillah mereka sudah memiliki tempat tempat tinggal asrama lokal yang alhamdulillah memadai, layak. Dibanding sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya mereka serba mujahadah, baik lokal belajar maupun asrama tempat tinggal serba mujahadah. Tapi alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan-kemudahan. Kendaraan pun Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Sekarang kaum muslimin dan muslimat, kami dari Ma'had ini mohon doa kepada saudara-saudara sekalian bagaimana supaya madrasah ini, Ma'had ini terus berjalan dan terus bisa menghasilkan para hafiz-hafiz Al-Quran, hafiz dan hafizah di seluruh penjuru Nusantara ini. Oleh sebab itu kami dari pengurus maupun guru-guru menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bantulah program kami ini, program belajar mengajarkan Al-Quran, bagaimana supaya anak-anak kita semakin banyak yang mengerti Al-Quran, bisa baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita akan mendapatkan pahalanya. Untuk itu pada kaum muslimin dan muslimat, saudara sekalian, terus salurkan bantuan sumbangan Anda kepada pesantren Ma'had Tahfizul Quran ini melalui rekening BSI 762626277.
Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hanafi. Satu diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Orang yang berkhidmat kepada Nabi selama di Madinah 10 tahun. Umur 8 tahun beliau diserahkan ibunya kepada Rasul. Nih, anak saya, biar cuci baju Rasul. Ambilkan air minum, ambilkan air wudhu Rasulullah. Umur 8 tahun orang sudah berkhidmat untuk agama, nggak digaji 1 rupiah pun. Kata Nabi, ini anak masih kecil tapi sudah pandai kerja ya Rasul, terima aja. Terima, nggak digaji 10 tahun, cuma dikasih doa aja sama Rasul. Allahumma barik Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beri barokahnya anak, pegang kepalanya. Alhamdulillah umurnya 120 tahun. Anaknya 120 orang. Istrinya nggak disebut berapa, nggak tahu. Tapi anaknya 120 orang. Beliau menanam korma. Bunga kormanya itu seharum minyak kasturi. Sehingga orang datang ke kebun beliau cuma ngambil bunga-bunga kormanya yang rontok untuk dijadikan minyak harum, minyak wangi. Seharum kasturi. Dan kebun korma beliau 2 kali berbuah dalam setahun. Oh, nggak ada di seluruh dunia. Sampai sekarang nggak ada kurma 2 kali setahun buah. Kurma itu buahnya di musim dingin, masaknya di musim panas. Bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu bisa kurmanya 2 kali berbuah? Berarti kan berbuah lagi di musim panas, dipanen musim dingin, mana mungkin, nggak masuk akal. Islam ini bukan pakai akal-akalan. Islam ini pakai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pakai akal-akalan Islam ini. Beliau salah satu guru dari Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Satu lagi pemegang kunci Ka'bah, Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Itu juga gurunya Imam Hanafi. Siapa ini Utsman bin Hunayf? Seorang pemuda yang sangat soleh. Sebelum Islam pun sudah baik. Itu hebatnya. Banyak orang-orang sebelum Islam sudah baik. Sayyidina Abu Bakar sebelum Islam sudah baik. Sayyidina Ali sebelum Islam sudah baik. Sayyidina Utsman sebelum Islam sudah baik. Ada yang bejat sebelum Islam. Umar bin Khattab sebelum Islam memang raja banditnya lah dia. Siapa yang berani sama Umar? Nggak ada yang berani. Setan aja minggir sama Umar kalau Umar udah masuk Islam. Setan takut, apalagi preman-preman banci. Nggak berani orang sama Umar. Ketika masih kafir pun nggak berani orang. Setelah Islam, setan nggak berani papasan sama Umar bin Khattab. Main orang ini. Tipe-tipe sahabat Nabi. Satu hari anak Nabi Zainab radhiyallahu anha ikut pergi ke Madinah. Suaminya tidak masuk Islam. Harus cerai, otomatis cerai. Maka Siti Zainab radhiyallahu anha naik onta pergi ke Madinah sendirian, bawa bayinya. Oleh keluarga suaminya bayi itu ditarik, diambil, rebut-rebutan, putus tangannya. Sehingga bayi itu wafat dalam pelukan Siti Zainab radhiyallahu anha. Dengan hati remuk ini, anak sudah wafat, suami pun tinggal di Mekah. Dia perempuan muda, harus berangkat ke Madinah 521 km. Naik onta sendirian. Dengan air mata bercucuran, Siti Zainab pun naik itu onta. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menyambar tali ontanya. Laki-laki ini menuntun onta itu terus berjalan sampai kota Madinah, 521 km. Sampai di Madinah, laki-laki muda yang tampan ini, dia bilang kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad al-Amin, dia tidak Islam. Anakmu, putrimu sudah saya tuntun dari Mekah sampai ke kota Madinah ini, Yathrib. Ini untanya, ini anaknya, sudah sehat sejahtera. Saya akan kembali ke kota Mekah.
Apa kata Siti Zainab? Wahai ayah, itu laki-laki muda, selama nuntun unta saya, sekalipun tak pernah menoleh ke belakang. Melihat saya tidak pernah. Itu belum Islam, itu laki-laki itu belum Islam. Bergetar seluruh orang yang mendengar itu. Ketika Nabi mengalahkan Mekah, Fathu Makkah, Nabi perintahkan ukhruj alai, ukhrujhun, keluarkan patung-patung dari dalam Ka'bah, jangan hancurkan. Nabi tidak katakan damirhum, hancurkan patung-patung 360 patung yang ada di dalam Ka'bah. Tidak. Nabi bukan tukang hancur. Nabi bilang ukhrujhun, keluarkan saja patung-patung itu semua. Biarkan yang punya patung urus patung-patungnya. Tapi alhamdulillah seluruh orang Mekah hari itu masuk Islam. Bahkan istri Abu Sufyan bin Salul, Abu Sufyan bin Harb, Hindun, yang memakan jantung dan hatinya Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, dibelah makan. Sudah bersumpah aku tidak akan masuk Islam sampai aku mati. Hari itu pun masuk Islam juga. Orang bilang, Hindun, kau kan sudah sumpah sampai mati gak mau masuk Islam, kenapa sekarang kau pelintat-pelintut masuk Islam? Demi Allah aku tidak mau masuk Islam. Tapi ternyata Islam yang masuk ke dalam hatiku. Seluruh patung diambil oleh pemiliknya masing-masing, 360. Ambil satu-satu semua. Mereka lah yang menghancurkan patung-patungnya sendiri, bukan Rasulullah. Rasulullah tanam hidayah aja. Mereka yang akan menghancurkan seluruh kemaksiatan diri mereka. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Datangkan aja kebenaran. Nanti mereka masing-masing yang akan menghancurkan kebatilan mereka, yang kita nggak tahu apa kebatilan orang, kita tidak tahu. Apa salah orang itu di rumah? Apa mereka piara tuyul? Apa mereka punya video porno? Kita mana tahu, dan tidak perlu tahu kita itu. Sampaikan aja kebenaran, berikan hidayah. Nanti mereka sendiri yang akan hancurkan kemaksiatan mereka. Kita bukan pemburu kemaksiatan orang, bukan mencari-cari aib orang kayak buzzer-buzzer. Itu kita, bukan urusan kita itu. Itu tugas kita mendatangkan kebenaran. Kalau salah, kita berikan kebenaran. Ini yang benar, itu tidak benar. Siapa mendapat hidayah, dia akan menghancurkan kemaksiatan dan kebatilannya sendiri. Sahabat lapor, ya Rasul, semua patung sudah keluar dan sudah diambil pemiliknya masing-masing dan sudah dihancurkan mereka semua. Kenapa dihancurkan, kata Nabi? Mereka sudah masuk Islam semua ya Rasul. Termasuk Hindun pun sudah masuk Islam. Tapi ada satu patung tak bisa keluar. Kenapa? Besar sekali. Dibuat itu, dibuat baru dinding Ka'bah itu dibuat. Umur 35 tahun Nabi, Ka'bah itu ambruk dindingnya, kena banjir. Jadi dibikin dinding baru, bukan dinding yang dibangun Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim lagi. Nah, waktu mau membangun dinding itu, dibuat patung besar situ namanya Hubal. Nggak bisa keluar, pintunya kecil. Rasulullah datang. Hubal nggak ada yang punya. Milik bersama dia, besar, gede dalam Ka'bah itu. Ditunjuk sama Nabi pakai tongkatnya. Hubal! Berpatahan tuh patung, hancur berkeping-keping. Dikeluarkan oleh sahabat, bersih. Nabi sholat dalam Ka'bah. Waktu Nabi mau masuk ke Ka'bah itu, pemegang kunci Ka'bah itu membukakan pintu dengan hormat dan mempersilahkan Nabi masuk. Dilihat Nabi, pemuda. Inilah anak muda yang menuntun onta Siti Zainab radhiyallahu anha 521 km tanpa pernah memandang ke belakang, melihat wajah daripada anak Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum padanya. Selesai Nabi sholat dalam Ka'bah, Nabi keluar. Ka'bah dikunci, diserahkan kuncinya kepada Nabi. Nabi pegang itu kunci. Nabi pandang anak muda itu. Tidak ada yang lebih pantas sekota Mekah ini untuk memegang kunci Ka'bah ini melainkan kamu. Ambil kunci Ka'bah. Laki-laki ini pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam.
Ketika di zaman bejat, ketika masih jahiliyah, dia orang terpilih. Kalau dia sudah masuk Islam, dia tetap jadi orang terpilih. Kita tidak dakwah untuk merebut jabatan orang. Kalau dia waktu bejat jadi gubernur, kita dakwah dia dapat hidayah, dia jadi soleh, dia tetap jadi gubernur. Bukan kita dakwah, kamu sekarang udah tobat, ya karena saya gurumu, kamu berhenti jadi gubernur, saya gurumu jadi gubernur. Tidak ada Nabi mengajarkan dakwah begitu. Biarkan dia dengan jabatannya, nggak ada urusan sama kita. Jauhkan dari akal kita para dai untuk merebut jabatan. Tidak penting jabatan dunia itu. Yang penting bagi kita mati husnul khatimah di atas ridha Allah SWT. Itu yang penting. Paham? Apalagi zaman fahsya mungkar, jangan mimpi jadi pemimpin. Hancur nanti iman kita. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berdoa, waja'alna lil muttaqina imama, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, menjadi pemimpin atas orang-orang bertakwa. Yang enak tuh jadi pemimpin tuh pemimpin orang bertakwa. Amir jamaah dakwah enak. Jadi imam sholat, oh sedap. Jadi muazin enak. Kalau jadi pemimpin orang bertakwa, kita salah dinasehatinya, kita betul disokongnya. Tapi kalau jadi pemimpin orang bejat, kita salah dibunuhnya. Kita baik pun dibunuhnya juga. Gak bisa dia korupsi, gak bisa dia mencuri. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Semua kita hidup mau sukses. Tidak ada orang yang hidup di dunia mau jadi orang yang gagal. Tidak ada. Semua kita mau hidup di dunia ini mendapatkan kesuksesan. Semua, tidak ada yang mau gagal. Hanya saja kesuksesan itu berbeda-beda pikir setiap orang. Tidak sama. Ada orang bilang sukses itu kalau banyak hartanya. Jadi orang kaya, sukses.